KPK sedianya memeriksa Lukas NMB sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait APBD Pemprov Papua Senin kemarin. Tapi NMB mangkir. Apa alasan ketidakhadiran Lukas? Anand Surya akan menggali informasinya dalam Berbagi Fakta bersama Stefanus Roy Reding, kuasa hukum sang gubernur. Ya, selamat pagi pemirsa Fakta. Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan kuasa hukum dari Gubernur Papua Lukas NMB. Sudah hadir saat ini. Selamat pagi Bang Stefanus Roy Reding. Selamat pagi Mas. Baik, ya. Kemudian setelah 2 kali dipanggil, Pak Gubernur ini belum juga datang ke KPK. Betul, ini bagaimana dari kuasa hukum menanggapi ini, Bang? Pertama bahwa Gubernur Lukas NMB hari ini masih sakit. Beliau itu sakit sudah 4 kali stroke. Menurut dokter pribadi bahwa ada masalah di ginjal sekarang, situasi yang terkini. Baik. Jadi kemudian itu yang menyebabkan Bang Roy sendiri kemarin bertandang ke KPK untuk bagaimana ya, itu ada apa, Bang? Jadi saya juga kan tidak mau sebagai pengacara tidak mau dikatakan bahwa saya menghambat jalannya pemeriksaan. Oleh karena itu memang yang paling pantas menjelaskan tentang situasi kesehatan adalah dokter pribadi sendiri yang punya kewenangan. Kami hanya memastikan bahwa apakah Bapak Gubernur bisa hadir ke Jakarta memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan. Ternyata dokter pribadi Gubernur Papua menilai bahwa kondisi Bapak Gubernur tidak bisa hadir karena sakit. Kami berkonsultasi hari Jumat dengan penyidik KPK yang diterima juga oleh dokter KPK dan kita menyampaikan situasi terkini kondisi Pak Gubernur. Baik. Yang sampai hari ini dokter pribadi belum mendapat jawaban dari dokter KPK tentang permintaan dokter pribadi agar Bapak Gubernur bisa dirawat di rumah sakit. Pak Gubernur ini masih ada catatan bepergian ke luar negeri. Kemudian juga ada video yang sempat mempertontonkan Pak Gubernur ini masih sanggup untuk jalan kaki di bandara dengan jarak yang cukup jauh. Itu bagaimana nih, Bang? Satu, bahwa Bapak Gubernur ke luar negeri ini pasti ada izin dari Mendagri. Tanpa itu tidak mungkin. Berarti bahwa kalau mau cek perjalanan Pak Gubernur tentang kegiatan-kegiatan dia di luar negeri, harus diminta cek ke Mendagri. Bapak itu di sana izinnya apa saja, baru bisa terkonfirmasi. Kemudian adanya data bepergian ke luar negeri ini dibarengi nih dengan adanya foto-foto atau temuan dari masyarakat anti korupsi Indonesia yang membeberkan foto-foto yang diduga di dalamnya ada Bapak Gubernur Lukas NMB sedang bermain kasino. Lantas bagaimana pihak kuasa hukum menanggapi ini semua? Ya, satu bahwa saya tidak kenal Maki ya, karena saya berurusannya dengan penyidik KPK. Baik. Ya, dan yang kedua, perkara ini adalah perkara korupsi, bukan perkara judi. Jadi saya mau fokus kita bicara tentang penetapan Pak Gubernur sebagai tersangka dalam perkara gratifikasi 1 miliar. Temuan Maki tentang judi itu tidak masuk dalam ranah ini. Yang disidik KPK, yang Bapak ditersangkakan bukan perkara judi, perkara gratifikasi. Sehingga menurut saya tidak tepat juga menggeser perkara korupsi ke perkara judi. Tapi kemudian ada lagi nih temuan dari PPATK yang mengatakan atau bisa memantau adanya uang yang mengalir ke sejumlah kawasan kasino. Tidak tanggung-tanggung loh, Bang, nilainya 566 miliar. Ini bagaimana nih, Bang? Yang harus dibuktikan oleh PPATK terlebih dahulu adalah apakah benar Bapak Gubernur adalah korupsi terhadap uang APBD. Itu dulu. Kalau tanpa itu susah kita mau diskusi, karena diskusi kita ini adalah korupsi. Kalau diskusi korupsi, PPATK harus membuktikan bahwa ada temuan dari BPK bahwa ada korupsi di Papua sebesar 560 miliar. Bentuknya macam-macam. 1, bisa proyek mangkrak. 2, bisa proyek fiktif. 3, bisa Pak Gubernur perintahkan bendahara untuk keluarkan uang untuk dipakai main judi. Kalau semua itu tidak ada, terus kita pakai dasarnya apa bahwa menilai Pak Gubernur korupsi? Apakah ini bukan bagian dari pembunuhan karakter terhadap Pak Gubernur? Karena Gubernur Lukas NMB sudah 8 kali berturut-turut menerima
WTP. Baik. Wajar tanpa pengecualian. Itu artinya bahwa selama 8 tahun berturut-turut tidak ada korupsi di Papua. Catut statement dari Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa WTP bukan berarti bersih dari korupsi. Itu yang pertama, dan kemudian lantas bagaimana Bang Roy bisa tidak percaya dengan hasil penelusuran PPATK? Oke. Bagaimana, Bang? Pak Mahfud itu statement opini. Dia tidak punya kompetensi, kewenangan untuk menyatakan sebuah korupsi telah terjadi di sebuah daerah. Itu opini. Kalau kita bicara hukum, kita bicara dengan data. Kalau bicara korupsi, kita harus bicara tentang temuan BPK. Kalau Pak Mahfud ngomong begitu, itu opini dia, pendapat pribadi dia. WTP yang dikeluarkan oleh BPK itu membuktikan bahwa negara ini sebagai auditor negara sudah melakukan verifikasi tentang laporan keuangan dan tidak ada temuan. Itikat atau niatan baik seperti apa yang akan diluncurkan oleh tim kuasa hukum dan juga Pak Gubernur untuk kemudian datang menjalankan proses hukum yang sedang dihadapi begitu? Pak Gubernur taat hukum. Pak Gubernur akan datang jika dia sehat. Kalau dia sakit aja dia mau datang, tapi dokter tidak mengizinkan dia karena takut ada apa-apa. Konsep saya di sini adalah bagaimana agar penyidikan ini harus jalan. Ya, karena masyarakat menunggu. Tidak boleh ada orang yang kebal hukum. Saya setuju, tidak boleh ada yang kebal hukum. Tapi penyidikannya harus benar. Kalau penyidikannya salah, kalau penyidikannya direkayasa, kalau data-datanya direkayasa, bagaimana? Oleh karena itu kenapa rakyat di Papua hari ini menyatakan menolak penetapan tersangka? Karena rakyat tahu bahwa gubernur dia tidak korupsi. Baik. Ukurannya gampang. Tahu nggak ukurannya apa? Apa itu, Bang? 8 kali berturut-turut dia WTP. Yang paling penting adalah penegakan hukum itu tidak boleh melanggar HAM. Baik. Tunggu dulu Pak Gubernur sehat. Baik. Setelah itu bagaimana kita atur supaya keterangannya bisa diambil. Baik. Supaya apa? Publik juga merasa bahwa di Indonesia ini tidak ada kebal hukum. Baik. Ya, terima kasih banyak Bang Roy dan pemirsa Good People. Itu tadi perbincangan kami dengan Stefanus Roy Rening, kuasa hukum dari Gubernur Papua, Lukas NMB.